Halo dan selamat datang di channel Plot Film. Hari ini saya akan menceritakan tentang film horor dari Cina berjudul Tales from the Dark yang pertama. Yang kedua jelek banget, jadi saya hanya review yang pertama. Tales from the Dark merupakan film jenis omnibus, bukan omnibus law ya. Film omnibus merupakan film yang terdiri dari beberapa cerita atau sketsa yang terpisah dan nggak nyambung antara satu cerita dengan cerita yang lainnya. Dalam Tales from the Dark terdapat 3 cerita. Cerita pertama menceritakan seorang pencuri guci dari makam jenazah yang dibakar. Cerita kedua mengisahkan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cerita ketiga, dukun santet. Karena cerita yang bagus dan menarik, maka dibuatlah Tales from the Dark 2 yang sayang tidak sebagus yang pertama. Cerita pertama dari seorang pria yang sudah berumur, Quan Fukeng. Quan di usia yang sudah tidak muda masih harus berpindah-pindah tempat kerja. Sebelum berangkat kerja, Quan sempat melihat kecelakaan mobil yang cukup parah. Setibanya di lokasi proyek, dia diomeli oleh mandornya, datang selalu terlambat ke lokasi proyek. Selain itu, Quan juga memiliki kebiasaan mengutil barang di tempat kerjanya. Karena Quan tidak terima, mandor memecat Quan dan memberikannya pesangon. Quan mengeluhkan nasib sialnya yang terus dipecat. Hari selanjutnya, Quan bekerja di restoran babi. Quan dikeluhkan bosnya saat memotong dagingnya terlalu tebal dan memberikan bumbu kuah yang berlebihan sampai becek. Bosnya yang cerewet dan perhitungan terus mengomeli Quan, menganggap Quan sengaja berlama-lama saat istirahat dan mengatakan arti nama Quan yang berarti tutup. Kamu sengaja membuat aku bangkrut ya? Quan kembali dipecat dan bos menyuruhnya untuk meminta bantuan pemerintah saja. Quan tidak mau dan memaki bosnya. Bosnya berkata, hanya setan saja yang mau memperkerjakan kamu. Quan pulang ke kontrakannya yang sempit dan mengomel-ngomel lagi ke arah boneka kembar yang dia punya. Tiba-tiba saat sedang mencari lowongan, dia melihat kasus pencurian mayat. Malam itu juga, Quan menuju ke pemakaman orang kaya. Dia hendak mencuri beberapa abu jenazah yang tersimpan dalam guci. Biar aku miskin, aku tidak mau dan tidak butuh bantuan pemerintah. Quan memutuskan mengambil 3 guci yang ada di sana. Salah satu guci yang dia ambil, ada yang baru meninggal kemarin. Quan meninggalkan surat agar keluarga pemilik abu tersebut menebus guci keluarganya. Pulang ke rumah, Quan mendapat telepon dari salah satu pemilik guci tersebut. Keluarganya tidak mau menebus gucinya dan meminta Quan untuk membuang abunya di laut saja. Quan yang kesal membuang abunya di toilet. Begitu Quan mencoba kembali tidur, pintu Quan terus digedor-gedor setan. Quan kemudian mendapat telepon keduanya. Pria yang ada di telepon tersebut menjawab, aku sudah mendapat pesanmu dan aku akan membayarmu. Quan pun datang ke tempat yang ditentukan. Tiba-tiba pria tersebut muncul dan langsung membayar guci tersebut dan pergi. Quan menyatakan, istri pemilik abu ini akan kesengsem kepadamu. Pria tersebut menjawab, jangan membual. Dia adalah istri yang setia.
Sebelum pria tersebut pergi, dia menanyakan, "Apa kau tidak takut terhadap hantu?" Kuan menjawab, "Tidak ada yang dia takutkan. Kuan lebih takut hidup miskin." Pria tersebut mengambil foto Kuan dan pergi begitu saja. Kuan kembali ke kontrakannya dan mendapati uang yang dia dapat adalah uang orang mati. Seketika Kuan sadar, pria yang menebus guci tersebut adalah pria yang mati itu sendiri. Pria itu meninggal saat sedang menelpon istrinya dan sedang mengemudi. Dia meninggal dalam kecelakaan, dan di saat yang bersamaan Kuan sedang berangkat kerja ke lokasi proyeknya. Istrinya membakar uang orang mati dan meninggalkan HP agar dia bisa menghubungi istrinya karena matinya mendadak. Kembali ke Kuan yang kesal karena mendapat uang orang mati, kemudian ia membakar uang tersebut. Saat ingin mematikan abunya, Kuan malah menyebabkan api menyebar kemana-mana. Salah satu guci yang belum diambil meminta agar Kuan melepaskannya. Dia tidak mau dibakar 2 kali. Kuan membakar baju dan kontrakannya. Keesokan harinya, istri pria tersebut datang dan mencari guci suaminya. Dia menghidupkan HP-nya dan menemukan foto Kuan. Cerita yang kedua. Ronnie Long di sini berperan sebagai paranormal bernama Huhu. Sedang berbincang dengan istrinya di sebuah resto. Dia berjanji akan pensiun dari pekerjaannya karena istrinya takut dengan hal-hal yang berhubungan dengan hantu. Saat sedang mengobrol dengan istrinya, Ho melihat menampakkan kaki berpasir dan memasang wajah aneh dan terkejut terheran-heran. Istrinya lari ketakutan dan meninggalkan Ho. Ho memiliki teman yang punya profesi yang sama dengannya, bernama Lan. Lan menjual batu-batuan untuk mengusir hantu, meski Lan sendiri tidak bisa melihat hantu. Saat Ho sedang mendengarkan lagu piano anaknya, ada tamu datang dan meminta tolong pada Ho. Wanita tersebut merasa diikuti hantu. Ho sadar bahwa pasien yang datang ke tempatnya adalah orang yang ada di sebelahnya saat di resto tadi. Ho merasa tidak bisa menolong mereka karena ingin pensiun. Dia meminta pasien tersebut untuk datang ke Lan sambil memberikan CD gratis ke pasien tersebut berisi lagu relaksasi. Tiba-tiba seorang siswa SMA datang ke tempat Ho dan meminta Ho untuk meramalnya. Saat Ho sudah sadar bahwa gadis tersebut bukan manusia, saat gadis tersebut datang, Ho meminta gadis tersebut menunjukkan tangan kirinya, tapi gadis itu menolaknya. Gadis itu kemudian memberikan pertanyaan bagaimana hubungan percintaannya dengan kekasihnya. Ho langsung menanyakan, "Apa hubunganmu dengan pria tadi?" Gadis tersebut langsung pergi dengan kesal. Ho yang awalnya tidak ingin ikut campur akhirnya harus ke rumah pasiennya karena CD anaknya diambil. Ho dan Lan datang ke rumah Tuan Cheng. Ho dan Lang juga meminta Tuan Cheng untuk mengakui hubungan gelapnya dengan muridnya yang sampai membuat muridnya tersebut tewas bunuh diri. Ho sendiri mencoba menolong Nona Cheng yang disandra oleh gadis SMA tadi. Guru Ho memberikan nasihat agar merelakan Tuan Cheng karena cintanya palsu melalui tangan gadis tersebut yang membusuk karena tidak tulus dari hatinya, karena Tuan Cheng sendiri tidak ingat pernah menulis hal tersebut. Gadis itu terakhirnya melepaskan cintanya dan kembali menuju pantai. Guru Ho telah menyelesaikan masalah Nona Cheng makan malam dengan istri dan anaknya. Saat istrinya ke toilet,
anak guru menyatakan bisa melihat hantu, dan itu menginspirasinya dalam membuat lagu. Saat istrinya kembali dari toilet, dia menanyakan apa yang mereka berdua diskusikan. Guru menjawab, sebetulnya anakmu ingin belajar musik instrumen lagu Cina kuno. Cerita ketiga berkisah tentang Nenek Cu yang bekerja sebagai tukang santet. Nenek Cu datang terlambat, tapi hari itu datang nona kaya yang siap membayar mahal jasa Nenek Cu. Cara kerja Nenek Cu memukul foto orang yang ingin disantet bersamaan dengan gambar boneka yang bertuliskan mantra. Nona kaya tersebut sangat cerewet, ingin menyingkirkan menantu yang dianggap membuat anak laki-lakinya tergila-gila kepadanya sampai meninggalkan cucunya dan berlibur berdua saja dengan anaknya. Dia juga ingin menyantet perebut suaminya karena memang dasarnya cerewet. Dia pun bertanya, apa efektif santet Nenek Cu? Apa yang telah Nenek Cu lakukan sudah turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Lagi pula, kalau tidak mujarab, kenapa Nona bisa sampai ke sini? Setelah selesai dan tidak ada langganan lagi, Nenek Cu berniat pulang. Nona muda datang dan ingin menggunakan jasa Nenek Cu. Nenek Cu mengusirnya dan menyuruh Nona tersebut pulang. Tiba-tiba Nenek Cu mengizinkan Nona Dada menjadi pasien terakhirnya. Ya wes lah, pasien terakhirku. Nona Dada ingin mengutuk 4 orang, 3 pria dan 1 wanita. Tiba-tiba Nenek Cu menghentikan rapalannya dan memberikannya sepatu yang lain. Nona Dada memukul dan menangis dengan kencang. Satu persatu pria yang dia teluh mengalami kematian yang mengerikan. Pria pertama mati dengan melompat gedung saat bermain mahjong. Pria kedua menemui ajalnya saat sedang pijat terapis. Nona Dada menarik dari bawah kepala pria tersebut. Nenek Cu ingat kembali siapa si Dada. Dada adalah gadis korban penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Saat diculik oleh 3 pria jahat, Nenek Cu melintas dan melihat Dada diculik. Kok diam aja? Ternyata salah satu dari pria tersebut adalah putra Nenek Cu. Dada berteriak minta tolong dan menangis di depan Nenek Cu, tapi Nenek Cu hanya diam saja. Saat polisi datang, Nenek Cu pun diam saja dan mengaku tidak ada kejadian apa-apa di sini. Dada lanjut memukuli kertas tersebut. Nenek Cu panik dan menelpon putranya, menyuruh putranya untuk jangan keluar apartemen apapun yang terjadi. Justru karena sinyal buruk, putranya tersebut keluar dari apartemennya dan mati tertusuk besi. Disusul Nenek Cu yang ikut tertabrak mobil. Di tengah sakaratul mautnya, Nenek Cu meminta pengampunan ke Dada. Aku akan memenjarakan anak bodohku seumur hidupnya. Jangan merenggut nyawanya. Ambil saja nyawaku. Dada seketika menghentikan memukul kertas tersebut dan melepaskan Nenek Cu dari kutukannya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah dalam penyampaian cerita, mohon dimaafkan.